Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan kalau kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan selamat pagi yang ibadah online. Biarlah kita berbeda tempat tapi kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Biarlah kami Tuhan bertemu Engkau Tuhan, saat indah bertemu padamu Tuhan Yesus, saat indah bertemu denganmu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, haleluya, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, amin, haleluya, kekudusanmu Bapa, penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, haleluya, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Ku rasakan, amin, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Haleluya Yesus, haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur
kepadamu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Tuhan, benar Tuhan, kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah harapan hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan saudara kami di tempat ini. Biarlah kami Tuhan, terus Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan akan menjamah setiap kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami merasakan Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu, awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari saudaraku, kita akan bangkit berdiri, kita akan muji dan muliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, berpesta dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dengan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita angkat tangan. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua cinta Yesus ya saudara. Mari saudara, kalau kita cinta Yesus, kita akan bertambah-tambah untuk jatuh cinta kepada Tuhan. Biarlah kita setiap hari jatuh cinta kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang terus ada di dekat kita. Mari saudara, kita akan lanjut pujian ini. Haleluya Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, makin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, makin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku.
haleluya. Silahkan duduk saudara. Amin, haleluya Yesus. Mari saudara, kita sudah banyak memuji Tuhan, biarlah pujian kita menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membajak hati kita sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saudara, kita fokuskan pikiran kita, biarlah hanya tertuju kepada Tuhan saja. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami saat Amin. ini. Haleluya. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus Engkau berkarya Amin. Amin. pagi hari ini di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Sebab kemanakah kami dapat pergi? Ya Tuhan. Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Kami mendaki ke kaki langit. Namun Engkau ada di sana. Amin. Amin. Bahkan kami terbang dengan sayap fajar. Ya Tuhan Yesus. Engkau ada di situ. Amin. Kau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya Yesus. Dan untuk itu Tuhan terus kami katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, Amin. selama-lamanya Yesus dalam Amin. hidup kami. Haleluya, Yesus. Engkau Haleluya. Tuhan kami, Amin. Engkau juru selamat kami. Amin. Haleluya. Kau yang hadir di tengah-tengah kami saat Haleluya, ini. Yesus. Kau yang terlebih rindu untuk menopangkan tangan berkat-Mu Amin. bagi setiap kami. Amin. Haleluya. Haleluya, Haleluya Yesus. haleluya, Haleluya Yesus. haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamanya Yesus, Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku terus mau katakan, Yesus, selamanya Yesus. Amin, haleluya. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Oh
Yesus Tuhan. Haleluya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus katakan Engkau baik, sungguh baik sekarang dan selama-lamanya Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan rahmat-Mu yang selalu baru atas setiap kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Penolong dalam kehidupan kami. Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menopangkan tangan berkat-Mu, tangan perkenanan-Mu atas setiap kami. Kami dilawat oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami diselamatkan oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya kami dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, untuk boleh menjadi juru bicara Allah. Menyampaikan isi hati-Mu sehingga kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti, namun kami boleh melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang terus bekerja dalam ibadah ini. Sehingga kami terus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Terima kasih buat para Lewi yang boleh pagi hari ini membawa setiap kita untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Ada sukacita? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semuanya juga sehat badannya, sehat jiwanya. Karena perlindungan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bersama berjalan dalam terang Tuhan. Masih di dalam tema ini runtutan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi selama sebulan tema-tema dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir itu saling berkesinambungan, saling terhubung, connected. Dalam Mazmur 109, ini dikecilin bisa enggak? Suara saya sudah kencang. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kita berdiri, kita imani. Ini ada 176 pasal. Namun ketika saya membacanya memang di ayat 105 ini yang menjadi fokus, menjadi sentral dari semuanya. Tapi kalau kita baca semuanya, Bapak Ibu semuanya akan menemukan aliran-aliran air hidup benar. Mazmur 119 ayat 105 kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu semua. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Silakan duduk, terima kasih. Ayat yang sangat familiar sekali, ayat yang sering kali kita nyanyikan, kita pujikan. Namun kiranya bukan menjadi sebuah nyanyian atau ayat hafalan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Namun biarlah itu hidup di dalam hati kita, menjadi rema, menjadi suara Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pada tahun 1952 di bulan Juli, ada seorang perenang maraton
namanya Lawrence Chadwick. Perenang ini dari perairan atau laut menuju dari menuju laut California, dari mana ya lupa saya kok. Dan pada saat itu cuaca pada saat perenang maraton ini sedang memecahkan rekor maratonnya, cuacanya sangat dingin, airnya sangat dingin dan berkabut Bapak Ibu. Si Florence Chadwick ini bersama dengan timnya sih sebenarnya ada, dia berenang tapi di sebelah kiri kanannya ini ada orang yang naik kapal untuk memandu. Dan setelah berenang sampai 15 jam, dia berenang, dia tiba di suatu tempat di mana benar-benar tidak ada cahaya, berkabut Bapak Ibu. Pandangannya terhalang oleh kabut. Dia berenang sambil, sudah sampai mana ini? Kami enggak tahu, sudah kamu renang saja. Pelatih sambil menyemangati, dia berenang kemudian, aku sudah kelelahan, aku tidak bisa melihat, tidak terlihat apapun. Daratan tidak kulihat, bahkan pantai California pada saat itu tidak terlihat. Kemudian akhirnya sudah dipush, dimotivasi, tapi akhirnya kemudian karena tidak bisa terlihat apapun yang terjadi, kemudian dia sudah angkat saya menyerah. Setelah 15 jam berenang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pantainya itu tinggal 1 mil. Dan bagi perenang maraton itu amat mudah sekali. Dan itu kegagalan yang dialami. Karena bukan masalah dingin, bukan masalah kelelahan Bapak Ibu Saudara, tetapi yang membuat dia menyerah, dia gagal melampauinya karena kabut, sehingga Florence tidak dapat meneruskan renangnya, lintasannya itu. Nah, si Florence ini, perjalanan Florence ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita sama dengan kehidupan manusia saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Kita nggak akan tahu. Orang sepandai-pandainya orang meramal itu cuman ramalan. Kalau bener ya sudah gitu. Kalau salah ya sudah gitu. Wong namanya juga meramal bebas, orang ngomong bebas kok. Bener enggak? Orang meramal bebas. Tapi apa yang ditabur itu yang akan dituai. Nah, masa depan adalah sebuah misteri. Enggak ada yang tahu. Bahkan 5 menit ke depan nanti apa yang akan kita lalui kita enggak ngerti. Kemarin tadi pagi Bu Marni cerita, kemarin aku tuh dijak main sama anak-anak. Di situ itu ada kereta misteri ya Bu, kereta misteri. Tak pikir ya masuk lorong-lorong, di situ ada kuntilanaknya, ada wewe-nya. Tak pikir seperti itu loh, Ngra. Ternyata pertama memang masuk, kemudian ada ada besar banget gitu, kayak mau meraih-raih gitu. Lah nek buat Oma Marni, sing usianya sudah 60, ya biasa lah lihat kayak gitu. Ternyata Bapak Ibu sampai di tengah-tengah, apa yang terjadi? Keretanya enggak jalannya mulus Bapak Ibu. Oma Marni digobet-gobet kayak, diontang-anteng kayak, seusia beliau apa enggak jantungnya mak liut. Ser, deg gitu ya.
Wah itu misteri, kita nggak ngerti apa yang terjadi Bapak Ibu. Dikirain ya bakal alah ketemu wewe, ketemu pocong-pocong, alah kuwi wong. Ternyata bukan seperti itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang akan kita lalui. Bahkan saya survei Bapak Ibu untuk berjalan dalam terang Tuhan ini, saya survei beberapa teman, beberapa anak-anak, teman lah. Dan ternyata saya tanya, apa yang ketakutan terbesar kalian? Rata-rata yang ditakutkan adalah masa depan. Ada yang takut, kok jodohku nanti gimana? Kemudian, bagaimana dengan pekerjaanku nantinya? Engko anakku piye ya? Aku enggak tahu nanti mau tak sekolahin neng di. Engko aku bisa enggak ya membiayai anakku? Bagaimana dengan keluargaku nanti ya? Mau dibawa kemana ya keluargaku ini nanti ya? Itu hal-hal yang terjadi, hal-hal yang ditakutkan, yang berhubungan, yang terkait dengan apa yang namanya masa depan. Kita enggak tahu. Mamahnya Kenny pengen jadi polisi. Ternyata Kenny jadi pendeta. Oh. Ada amin. Amin. Kita enggak ngerti. Mas Yus yang lama menjomblo, kita enggak ngerti. Siapa tahu ketemu bule, kenalan, chattingan di Facebook terus jadian. Loh. Kan enggak ada yang tahu. Amin enggak Mas Yus? Oh enggak. Enggak amin. Terjadi banyak kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Karena memang dunia ini gelap Bapak Ibu. Betul enggak? Kita cuman kalau prediksi-prediksi itu kan sebenarnya rabaan-rabaan. Apa sih yang akan terjadi? Oh, ya ampun. Ki ameh nompo to? Kok Lombok kok regane berapa, Oma? 75. Inggih to Bapak Ibu? Ibu-ibu 75. Sing duwe geprek. Wah, iki engko Lomboke kudu tak kurangi. Wah, apalagi ini yang terjadi? Fenomena-fenomena apalagi? Itu cuman prediksi-prediksi Bapak Ibu. Karena tidak ada yang tahu benar apa yang terjadi. Kebingungan-kebingungan yang ada di dalam dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya semua butuh terang, semuanya butuh cahaya untuk menerangi kegelapan dunia. Dan kita bersyukur, kita belajar. Kita sebenarnya sudah mengimani, kita sudah tahu siapa terang itu, tapi kita belajar. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama kita belajar tentang firman. Apa firman itu? Firman adalah titah, sabda Tuhan. Disebut juga sebagai janji, perintah, pedoman, ajaran, kesaksian, kebenaran, teguran, keadilan, itu semua terkandung di dalam firman Tuhan. Itu yang terkandung di dalam firman Tuhan. Dafar, perintahnya Tuhan, titahnya Tuhan, sabdanya Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Itu arti dari firman, firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu. Firman memiliki dua fungsi di dalam Mazmur 119 ayat 105 ini. Firman memiliki dua fungsi. Yang pertama, firman sebagai pelita bagi kaki kita. Bapak Ibu, kalau itu lentera ya di gambar itu. Kalau pelita itu yang dari apa itu?
tanah lempung, tanah liat itu ya, apa ya, kalau zamannya Yesus itu pelitanya mau cili, ada lubang 2, di situ ada sumbunya, kemudian disumet di sini buat minyaknya gitu. Itu pelita. Tintir, bukan tintir. Nek tintir dari apa Oma? Dari kaleng bukan, ini dari tanah liat. Kayak masak-masakan itu loh. Nanti minggu keempat biar diterangin. Pada zaman dahulu pelita adalah benda penerang yang memancarkan cahaya. Dan pada zaman itu sangat amat penting sekali. Karena belum ada HP, yang buat senter gitu. Belum ada senter juga, belum ada emergency lamp, belum ada tinder. Itu Bapak Ibu, pelita itu. Tanpa pelita orang akan sangat kesulitan untuk melakukan segala sesuatu. Pada kita gelangan itu aja. Pada zaman itu pelita itu nyalanya enggak besar, jadi banyak pelita yang ditaruh di ruangan-ruangan pada zaman dahulu. Dan kalau enggak ada, ya susah, kayak kita gelangan itu toh jalan meraba-raba. Endi to liline, endi to koreke mau gek tak selehke ngendi, meraba-raba. Wah, brus diadukan ini. Begitu juga dengan kehidupan kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Yang ada juga tadi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu kan yang terjadi ketika dalam gelap. Engko piye ya? Aduh engko nek ana maling mlebu piye ya? Nanti kalau ada maling masuk gimana? Nanti kalau aku jatuh gimana ya? Kalau aku kepleset. Itu kan yang kita alami ketika kita sedang mati lampu. Kalau malam, tapi ya ada yang dablek malah penak tidur gitu. Kalau saya enggak bisa Bapak Ibu, saya kalau mati lampu langsung bangun. Karena rasanya peteng banget. Pernah saya sama Musi, lagi tidur sama Pak Musi itu, mati lampu, begitu bangun, wih gelap. Aku buta karena bener-bener peteng, gelap sekali. Aku buta Pak, aku buta. Apa ini mati lampu? Karena benar-benar memang gelapnya itu gelap pekat. Dan saya enggak suka itu, saya mending tidur di luar digigiti nyamuk daripada saya harus mati kesumuan. Nurun sama Noel sama Joshua itu, enggak tahan sumuk. Itu pentingnya pelita dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu firman adalah pelita. Dari sini kita tarik bahwa begitu pentingnya firman di dalam kehidupan kita. Kalau tadi dikatakan firman itu adalah janji, firman itu adalah pedoman, firman itu adalah keadilan, kebenaran. Hal itulah yang kita butuhkan. Karena itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak saat ini kita membaca, menggali kebenaran firman Tuhan. Atau hanya waktu di ibadah. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sekalipun sekedar membaca Bapak Ibu. Tapi ketika firman itu menjadi suara Tuhan, firman itu akan berbicara. Kita baca. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, yang membaringkan aku ke airnya. Kita membaca, ingat Bu, bersuara. Kalau membaca firman Tuhan jangan dibatin. Saya itu, kalau membaca firman Tuhan saya ngomong. Rakitang, kalau mengganggu ya umi firman memberi bagi kakiku terang bagi jalan. Seperti itu. Karena hal ini akan sama ketika kita dalam masalah, kok rande duit ya. Ya ampun, ya mene kok belonjone duitnya wis entek, gek sesuk masa opo. Firman itu akan berbicara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes, amin. Firman itu berkata-kata di dalam hidup kita. Ketika kita banyak masalah, ketika kita dalam pergumulan berat, ketika kita seolah-olah, wes Tuhan aku ra kuat. Firman itu berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman akan berbicara. Bahkan ketika kita tengah melakukan kesalahan, firman akan
menuntut kita, akan membersihkan kita, mengoreksi kita. Firman itu bekerja karena firman Tuhan itu adalah nanti firman yang hidup. Itu poin yang ketiga. Kita belajar firman adalah pelita. Pelita sebagai penerang hidup kita. Dan yang pertama, kita membutuhkan firman. Dalam Mazmur ini begitu cintanya sang pemazmur dengan Tauratnya Tuhan, dengan perintahnya Tuhan. Dari 1 sampai 176 kita lihat di situ fungsi-fungsi Alkitab membuat kita bijak. Luar biasa keren. Jenengan baca di rumah. Saya bacanya ini langsung sekaligus, tak baca dengan bersuara Bapak Ibu. Nanti kita akan menjadi pribadi yang semakin luar biasa oleh karena tuntunan, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, firman sebagai penerang bagi jalan kita. Kalau terang seperti ini semuanya terlihat kan Bapak Ibu? Semuanya terlihat, tidak ada yang tertutupi karena adanya terang. Nah, ketika terang itu ada, jalan-jalan kita pun disibakkan. Kita bisa melihat jalan karena adanya terang. Dan firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kita. Karena kegelapan dunia tadi yang kadang-kadang membuat jalan kita ini harusnya jalan ke sana. Tetapi kita belok ke sini, menyimpang ke sana. Ketika memutuskan sesuatu dan kita tidak bertanya kepada Tuhan, tidak diperteguhkan oleh firman Tuhan, apa yang terjadi? Jalan kita menyimpang kepada jalan yang salah karena kita ada di dalam gelap. Tetapi akan sangat berbeda ketika terang itu ada. Kita akan berjalan menuju terang tersebut. Kita tahu setiap manusia mengalami berbagai macam lembah. Lembah kekelaman, lembah kematian. Itu yang kita alami. Dan lembah itu bukan tempat yang terang, tapi tempat yang gelap Bapak Ibu. Namun ketika pelita, Bapak Ibu tahu pelita itu enggak seperti lampu yang banyak kemudian membuat terang. Pelita itu melik-melik gini toh Bapak Ibu. Tetapi ketika kita jalan, kita tahu jalan setapak demi setapak demi setapak. Kita melihat, kalaupun kita dalam kegelapan dan kita ada melihat cahaya di sana walaupun melik-melik, pasti yang dituju ke sana. Kita jadi tahu kemana kita harus melangkah. Oh, di sana ada terang, kita akan berjalan ke arah sana. Dan sekalipun ketika kita berjalan dalam terang itu, ada banyak ketika di alam lembah, di lembah kekelaman, itu banyak sekali bayangan-bayangan yang berarti tantangan-tantangan yang ada. Bayangan itu biasanya lebih besar ya Bapak Ibu. Oh, bayangan saya lebih besar sampai sana. Walaupun saya sudah besar, tapi bayangan saya lebih besar daripada. Seperti itu juga dengan masalah kita. Masalah kita yang ada di dalam pikiran kita sebenarnya masalah yang biasa-biasa saja firman Tuhan katakan. Namun karena itu menjadi bayangan yang menghantui kita, yang membayangi kita, jadi seolah-olah ketika kita berjalan bayangannya, kayak di film-film itu kan bayangannya mencengkram, di sini ada monster sana, monster sini, sama seperti iblis, bayangannya gede. Tetapi itu ingat, pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu cuman bayangan Bapak Ibu. Bayangan tidak akan pernah menyakiti kita, betul? Bayangan tidak akan pernah menyakiti kita, dia cuman bermain-main di dalam pikiran kita. Aduh sakitku, mohon maaf saya lebih banyak mencontohkan karena ini pengalaman pribadi saya dengan Ibu Marni, dengan Oma. Ketika sakit bayangannya kan, aku nek ibuku piye ya, bayangannya kan gitu. Nanti kalau ibuku nggak tertolong ya, apalagi kemarin prosentase hidupnya itu cuman
40%. Pikirannya kan, wah kayaknya diracuni, diintimidasi, di sini di kepala. Tapi itu kan, itu hanya bayangan ternyata Bapak Ibu. Dan bayangan tidak akan pernah menyakiti kita. Pernah kita ditabrak bayangan mobil mati gitu. Enggak kan? Ditabrak, aku ketiban bayangan terem besi loh aku langsung sengkleh loh. Kan enggak mungkin. Aku ketabrak bayangannya Opa Ishak loh. Kan enggak. Bayangan tidak akan menyakiti kita. Amin. Katakan buat kiri kananmu, bayangan itu hanya masalah itu hanya bayangan, tidak akan menyakiti kita. Sering kali bayangan ini yang menghantui kita. Oh nanti piye ya, gimana ya, aduh seperti apa ya. Tapi kita percaya ketika ada cahaya, bayangannya akan hilang. Ketika ada cahaya emang ada bayangan? Enggak ada. Enggak ada bayangan. Ini karena ada, di situ gelap jadi ada bayangannya. Tapi yang ada terang enggak mungkin ada bayangannya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita klik Mas Koko Cherry. Tadi firman sebagai pelita dan kemudian terang bagi jalan kita. Sekarang kita belajar tentang firman itu sendiri. Firman Allah adalah firman yang bekerja di dalam hidup manusia. Amin. Firman itu hidup, bukan firman yang mati. Yesaya 55 Koko Jerry ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11 bisa ditampilkan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Lanjut Koko Jerry, tolong dibukakan di Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Cepet-cepetan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Firman yang kita baca ini Bapak Ibu, bukan firman yang mati, bukan perkataan yang mati, namun firman yang hidup, firman yang bekerja, firman yang menghasilkan karya di dalam hidup kita. Amin. Amin. Itulah pentingnya perkataan firman di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pentingnya ngomong firman Tuhan, memperkatakan firman. Makanya saya bilang tadi, kalau membaca firman dibaca dengan bersuara ya, itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi telinga kita. Nanti jadinya perenungan di dalam hati kita. Karena kalau merenungkan itu kayak sapi ngunyah itu loh Bapak Ibu, dipangan, terus dimasuki dalam perut, nanti kalau lapar dikunyah lagi. Itu merenungkan firman. Apa namanya? Kalau mengunyah firman Tuhan itu, apa? Gayemi. Seperti itu direnungkan kembali, itu bahasa Jawane gayemi. Dimakan lagi, kemudian direnungkan lagi. Dan ketika kita memperkatakan firman, artinya kita memperkatakan firman yang hidup. Dan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 tadi dikatakan,
tidak ada firman Tuhan yang gagal, tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Mulut orang percaya ini berkuasa, Bapak Ibu. Mulutnya anak-anak Tuhan ini berkuasa, sehingga ketika kita dalam keadaan kita mengalami sesuatu, perkatakan firman, perkatakan iman. Saya sering membagikan hal ini. Afirmasi bahasanya sekarang itu. Anak saya itu setiap pagi mesti Joshua, saya berdoa mengalir berkat Tuhan atas Joshua, atas Koko Noel, menjadikan anak mamah menjadi anak yang mengasihi Tuhan, pekerjaannya diberkati, sekolahnya diberkati. Joshua menjadi anak yang hebat dalam nama Tuhan Yesus. Selalu saya perkatakan itu Bapak Ibu, karena saya beriman dan saya mau perkatakan firman. Dan ini berhasil Bapak Ibu, pasti berhasil karena firman Tuhan jamin. Dia berfirman dan semuanya jadi. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Semua pasti terjadi. Firman Tuhan ketika pertama kali Tuhan katakan firman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sebab Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Masa depanku cerah. Yang membuka warung, aku percaya hari ini warungku diberkati Tuhan. Banyak pembeli. Perkatakan ketika membuka warungmu, ketika membuka usahamu, ada sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya agak kedoktrin dengan emosi. Kalau pelayanan mesti kamu tuh sakit. Begitu saya mak selamat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya langsung gitu. Saya mau perkatakan iman itu Bapak Ibu supaya itu tidak terjadi. Apa yang saat ini menjadi pergumulan kita? Perkatakan firman. Perkataan iman harus muncul di dalam mulut kita. Dan imani, yakini pasti itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Yang berikutnya, firman dan terang itu adalah Allah, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1, tolong Koko Jericho. Hari ini banyak baca Alkitab ya, tapi memang saya suka eksposisi jadi ya agak banyak. Koko Jeri saya aja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah Bapak Ibu, Saudara, dan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Yesus adalah firman, Yesus adalah terang. Sehingga ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan Yesus bekerja di dalam kita, dan kita hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup di dalam terang dan tidak ada kegelapan lagi. Sebab itu benar firman Tuhan katakan, sungguh masa depan sungguh ada, dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Karena ketika ada Yesus, ketika kita melihat Yesus, kita melihat terang. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat harapan. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat masa depan yang
gemilang. Amin. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Sebab di dalam Dia kita beroleh pengharapan yang pasti. Amin. Terang, firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan hanya sebagai slogan saja, namun biarlah benar kita hidup di dalam firman itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjalan dalam terang Tuhan, selamat berjalan dalam Tuhan Yesus, dan pastikan hidupmu berjalan dalam langkah pengharapan dan kemenangan, serta masa depan yang gilang gemilang bagi orang yang dikasihinya. Kita tundukkan kepala. Pemain musik saya minta untuk maju ke depan, kita naikkan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin, haleluya Yesus Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin, haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga merupakan pedang roh, senjata untuk melawan segala intimidasi dari iblis, dari setan. Iblis sudah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus. Namun saat ini iblis masih membayangi kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan mengelilingi kita. Hanya berjalan mengelilingi Bapak Ibu. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan akan menerkam kita. Dan setiap permasalahan hidup kita adalah bayangan yang tidak akan pernah menyakiti kita. Karena kita tahu kita memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan intimidasi iblis. Oleh sebab itu, terus perkatakan firman. Karena dengan memperkatakan firman, kita menggunakan senjata kita untuk melawan segala intimidasi iblis. Dan oleh kuasa Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diangkat tanganmu dan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan, bagimu ya Tuhan. Yes Lord, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami mau menyerahkan segalanya bagi kami. Kami mengangkat tangan kami dan Engkau akan turun tangan menolong setiap kami Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Tanda kami menyerahkan seluruh permasalahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau
setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh katakan dengan perkataan firman dan perkataan iman kami Tuhan. Mari Bapak Ibu sebutkan masalahmu dan imani percayai Tuhan sudah memenangkannya. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita sudah memenangkannya. Keluargamu dipulihkan, ekonomi dipulihkan, sakitmu disembuhkan. Apapun yang saat ini membelenggu hidupmu, Tuhan membebaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kami percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami diberkati lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah kita terus dekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya Yesus. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada engkau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja, untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saya undang untuk berdiri untuk kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari Tuhan kami boleh beribadah kepadamu, dan biarlah Tuhan Kau terus dalam kehidupan kami Tuhan, Kau bekerja, Kau Allah yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan waktu yang Kau berikan untuk menabur, biarlah taburan ini Tuhan biar menjadi untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, kembalikan lipat kali ganda. Yang belum sempat memberikan Tuhan, tapi Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih serahkan Tuhan yang memegang keuangan, biarlah Engkau pakai, takut akan Engkau sehingga Tuhan boleh mengerjakan tugas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Nah, di bulan Juli ini gereja kita mengambil tema yaitu harapan pasti masa depan bersama dengan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera
bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia ini memberikan satu harapan kepada bangsa Israel yang ketika itu sedang dalam penjajahan. Ketika itu mereka tidak punya harapan, tetapi Nabi Yeremia ini memberikan kepastian bahwa Tuhan pasti memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan hari depan yang penuh harapan. Nah itu pun terjadi bagi kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengimani bahwa bersama Tuhan masa depanku, harapanku pasti, dan itu ada di dalam Kristus. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan belajar, kita akan menikmati, kita akan mendapatkan pengharapan yang pasti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik bagi kita. Damai sejahtera, sukacita, dan kepastian di dalam Kristus. Saudara, mari hadir dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibadah hari Minggu jam 9, mari kita datang pada Tuhan untuk merasakan hadiratnya. Pada hari Kamis jam 6 sore, ibadah ini berbagi Kristen pagi jam setengah 5 sampai selesai. Crown hari Sabtu setengah 6, Joyce Kid Minggu jam 9 di tempat ini. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara semuanya, hari Kamis saya undang ya saudara. Hari Kamis itu ibadah yang luar biasa saudara. Kalau semuanya datang hari Kamis pasti luar biasa. Mari kita benar Mas Musi. Gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Apa masih dingin tuh Bapak Ibu? Enggak. Hari-hari ini, beberapa hari ini kan dingin ya. Tapi puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Semua diberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Setuju? Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari saya ajak saudara mendoakan kanan kiri saudara, terus kemudian juga mendoakan kursi-kursi yang kosong, karena banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini. Beberapa minggu ini kelihatannya banyak yang punya kerja, banyak yang punya kegiatan. Tapi pagi hari ini sebelum kita tutup ibadah, kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang tidak hadir. Setuju? Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ibadah di akhir bulan Juli dan di awal Agustus kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Berkati dan lindungi semua. Amin. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani, Mau setia melayanimu. ku bahagia Jadi keluarga Allah. ini keluargaku Tuhan. Berkati, berkati, Berkati dan lindungi semua. amin. Jagaiku Dan seisi rumahku sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, mari angkat kita, tangan kita klaim janji firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa firman Tuhan itu pelita bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita klaim firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 1, 2, 3. Firman itu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman itu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Kami klaim janji ini Haleluya. Tuhan. Amin. Kami Haleluya. percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini Haleluya, Yesus. menguatkan Haleluya. iman kami, Amin. menjadi Haleluya, penerang bagi kehidupan Haleluya, kami. Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama berdoa untuk keluarga kita, saudara kita yang tidak hadir. Kita berdoa untuk kursi-kursi yang kosong. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Pujian ini kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami melepaskan berkat untuk setiap keluarga kami. Kami memberkati setiap jemaat di tempat ini yang tidak hadir. Tuhan tarik hatinya untuk bersama-sama kami beribadah di dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung. Kami berdoa untuk kursi-kursi yang kosong. Kami percaya Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, Jaga ibu dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya. Haleluya Yesus. Kekeluargaan kami bukan sebatas organisasi gereja ya Tuhan. Yesus, haleluya. Bukan oleh karena organisasi dunia, tetapi kekeluargaan kami Ya Tuhan Yesus, haleluya. satu di dalam satu keluarga kerajaan surga. Yesus, haleluya. Sebab itu Bapa, terus satukan kami, Ya, amin, haleluya. ikat kami dalam kasih-Mu, Amin, amin, haleluya. bukan hanya selama di dunia ini, Ya Tuhan. tetapi kami satu di dunia, satu di surga. Amin. Sebab itu kami saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendorong di dalam kasih, supaya kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menuntun hidup kami, menuntun langkah-langkah kami, menerangi jalan kami, sehingga kami tidak akan pernah tersesat, oleh karena kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkaulah firman yang hidup, Amin. yang menuntun kehidupan kami. Amin. Berjalan bersama dengan Engkau pasti sampai tujuan. Amin. Tuhan terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga, pekerjaan, Amin. mata pencarian, oh Tuhan pendidikan anak-anak, ekonomi, semua Tuhan Engkau yang memberkatinya. Karena Engkau adalah sumber segala berkat. Amin. Engkau yang mengasihi kami umat-Mu, dan Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Segala kebutuhan, keperluan kami semua kami temukan di kaki Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapa,
Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah melayani, menyampaikan firman-Mu pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati semua yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Tambahkan talenta-talenta dalam hidup mereka. Tambahkan kasih karunia di dalam hidup mereka semua. Sehingga semua boleh berjalan bersama-sama dengan satu tujuan untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Yesus Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga untuk semua berkat yang telah Engkau limpahkan melalui ibadah kami, memberikan kami kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah yakin diberkati, yuk kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, selamat pulang, puji Tuhan. Thank you. Maju terus, semangat, tambah semangat ya. Ini juga tambah semangat ya. Gerak gitu. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita.